Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Jumiati. Biasanya dipanggil kakak Jumi. Kakak berasal dari kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin membawakan sebuah cerita yang berjudul Berapa Panjangnya. Cerita ini dikarang oleh kakak Hilmi Lasmiati M. Ilustratornya kakak Hansa Dewika. Cerita ini diterbitkan oleh Let's Read The Asia Foundation. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai cerita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama. Sebelum membaca, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita memulai cerita, kita berkenalan dulu yuk dengan tokoh yang ada di dalam buku Berapa Panjangnya ini. Yang pertama ada Pak Orangutan. Yang kedua ada Lutung. Dan yang ketiga ada Tenggiling. Kira-kira ada cerita apa ya antara Pak Orangutan, Lutung, dan juga Tenggiling? Mari kita simak bersama. Hari ini waktunya panen lobak. Ada lobak yang daunnya menjulang tinggi. Pak Orangutan jadi penasaran. Apakah lobaknya besar? Dia segera mencabutnya. Ternyata susah adik-adik. Bro, lihat adik-adik, Pak Orangutannya terjatuh. Lutung di belakangnya juga terkejut. Pak Orangutan bertanya-tanya, kira-kira sebesar apa lobak ini? Berapa panjangnya? Lutung juga penasaran. Ayo kita gali, ujarnya. Lutung menggali tanah di sekitar lubang. Kemudian 1, 2, 3. Daun lobaknya itu putus. Aduh, bagaimana ini? Kata Pak Orangutan dan Lutung. Pak Orangutan memikirkan cara lain. Bagaimana jika mereka minta tolong Tenggiling? Tenggiling ahli menggali. Dia biasa berburu semut dan larva di dalam tanah. Lutung pun setuju. Woi Tenggiling, bangun! Teriak Lutung. Pak Orangutan menegur Lutung agar tidak berteriak. Dia khawatir Tenggiling mengira ada bahaya yang mengancam. Tapi adik-adik, terlambat. Tenggiling menyemprotkan bau busuk. Bau sekali, teriak Lutung. Oh, ternyata kalian. Mengapa kalian mengganggu tidur siangku? Tanya Tenggiling kesal. Pak Orangutan pun menjelaskan tujuannya. Tenggiling mulai menggali. Pak Orangutan menunggu dengan sabar. Berapa panjang lobaknya ya? Akhirnya Tenggiling muncul juga. 20 jengkal, serunya. Pak Orangutan amat girang. 20 jengkal itu panjang sekali adik-adik. Kalau lobaknya dijual, harganya pasti mahal. Aku bisa beli gerobak baru, kata Pak Orangutan. Ayo, cabut lagi. 1, 2, 3. Berhasil. Lobaknya benar-benar besar adik-adik. Dan panjang. Tunggu dulu. Panjangnya tidak sampai 20 jengkal. Ini hanya 7 jengkal Pak Orangutan. Lutung ikut mengukur. 12 jengkal, kata Lutung. Tenggiling kembali merentangkan jempol dan kelingkingnya. Ini 20 jengkal, ujarnya. Oh benar, 20 jengkal, tetapi jengkal Tenggiling. Ternyata ukuran jengkal mereka tidak sama.
Sekarang Pak Orangutan paham. Pak Orangutan ingin mendapatkan lobak besar lagi. Dia hendak membeli gerobak yang lebih besar. Lutung segera mencari daun lobak yang rimbun. Di sana! Wah, daunnya rimbun. Pasti lobaknya besar. 1, 2, 3. Kok ukurannya kecil? Ya, ceritanya sampai situ aja adik-adik. Dari cerita ini, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil? Betul, kita mengenal satuan pengukuran tak baku. Tadi apa ya yang sudah ada di cerita Pak Orangutan, Lutung, dan Tenggiling? Coba teman-teman rentangkan telapak tangannya. Ini adalah jengkal. Jika teman-teman merentangkannya dari ujung jempol sampai ke ujung kelingking, namanya satu jengkal. Ada lagi loh teman-teman, satuan ukuran panjang yang tidak baku lainnya, yaitu pergelangan tangan kita. Yang ini dari ujung jari sampai ke ujung siku kita, namanya satu hasta. Dan yang terakhir, kalau kita merentangkan tangan dari ujung jari sebelah kiri sampai ke ujung jari sebelah kanan, itu namanya satu depak. Semoga bermanfaat ya adik-adik dan menambah pengetahuan adik-adik. Semoga menjadi lebih pintar. Kakak Jumi akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.